Shalom manusia Allah yang perkasa. Selamat hari Minggu, selamat kita berbakti kembali kepada Tuhan. Pada hari ini saya yakin dan percaya kita semua diberikan kesehatan, diberikan sukacita dari Tuhan. Bahkan kami rindu semua memuji Tuhan kita, Allah kita yang hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Kagum akan kuasa-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kau mempesona bagiku sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau
Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan-Mu. Ajar kami untuk berserah kepada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengandalkan-Mu di setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya pada-Mu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya pada-Mu. Tuhanku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari kita nyanyikan lagu ini, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya pada-Mu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya pada-Mu. Tuhanku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Oh, haleluya.
kami naikkan pujian kami. Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hati kami mengucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami banggakan di dalam hidup ini. Hanya Engkau yang paling kami utamakan dalam hidup ini. Karena kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Urapan-Mu ada bersama dengan kami. Menjamah kami semua satu persatu. Dimanapun kami berada. Kuasa Tuhan akan dinyatakan secara luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu. Oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami ingin memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin menari bagi-Mu. Karena Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau pimpin kebaktian kami pada pagi hari ini. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan. Semua malaikat di sorga bersuka cita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan kami siap memuji, menyembah, meninggikan Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh haleluya. Tuhanku hebat. Terima kasih Tuhan.
Oh, haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh haleluya. Katakan kau yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa sekali lagi. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan penuh dengan mujizat-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan seturut dengan firman-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Melalui hidup kami akan terpancar kuasa-Mu Tuhan. Melalui hidup kami akan terpancar kemuliaan-Mu. Melalui hidup kami akan menjadi saksi bagi semuanya. Karena di setiap jalan hidup kami selalu ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, haleluya. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi kita katakan, oh hidupku Tuhan menggenapi firman-Mu, sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan memuliakan-Mu. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah melalui hidup kami ada mujizat yang terjadi, sehingga setiap orang yang melihat kehidupan kami diberkati. Setiap orang yang melihat kami dipulihkan. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa hebat. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang memberikan kami kelegaan. Firman-Mu yang memberikan kami jalan keluar. Terutama firman-Mu yang memberikan kami hidup yang kekal Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami siapkan tubuh jiwa roh kami pada pagi hari ini untuk menerima hadiah yang luar biasa dari Tuhan, yaitu kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat yang mengasihi Tuhan bersama kita katakan amin. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom manusia Allah yang perkasa.
Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di minggu pagi ini, mari bersama dengan saya kita mendeklarasikan iman kita di hadapan Tuhan. Bersama dengan saya, Bapak Saudaraku, angkat tangan kananmu. Ikuti saya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang limpah atas kami. Sehingga pagi hari ini kami masih beroleh kesempatan untuk beribadah kepada-Mu, mendengar firman-Mu, lebih dari itu menjadikan hidup kami. Terima kasih, olehnya Roh Kudus, buka pikiran pengertian kami supaya kebenaran-Mu yang Kau sampaikan kepada kami sungguh terpatri, tersimpan di hati kami, menjadi iman, menjadi hidup kami. Olehnya terangi setiap hati umat-Mu, urapi hamba-Mu. Kami sambut pelayanan-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Para kekasih Kristus, kita sudah berada di penghujung tahun 2020 di minggu yang terakhir ini. Banyak hal yang sudah terjadi di dunia ini dan mengejutkan banyak orang khususnya di tahun 2020 ini, saudara-saudaraku. Memang dunia yang sedang kita tempati ini adalah dunia yang telah rusak oleh dosa. Dunia yang telah rusak oleh dosanya, didalangi oleh iblis dengan antek-anteknya. Firman Tuhan dengan jelas dan tegas memberitahu kepada kita di dalam Efesus pasal yang kelima ayat ke-16 mengatakan kepada kita, saudaraku dikasih Tuhan, bahwa hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Para kekasih Kristus, jahatnya hari-hari ini bukannya semata-mata karena oknum si jahat dan dengan antek-anteknya, tetapi juga tidak terlepas dari dengan munculnya dan bertambahnya manusia-manusia yang hadir di muka bumi ini yang tidak mengenal dan tidak mengakui Tuhan yang menciptakan mereka dan yang telah menebus mereka di dalam Kristus Yesus. Para kekasih Kristus, kejahatan ini sangat jelas diungkapkan kepada kita oleh Tuhan melalui Rasul Paulus dalam kitab Roma di perikop yang terakhir. Khususnya kalau Bapak Ibu membaca di ayat yang ke-32 di Roma pasal 1 ayat 32 yang mengatakan demikian, saudaraku. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, betapa rusaknya dunia ini. Rusak oleh karena pekerjaan setan yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga muncullah manusia-manusia yang dikuasai oleh dosa dan kejahatan. Mereka tidak mengakui Tuhan, tidak mengakui penebus yang menciptakan mereka di dalam Kristus Yesus. Nah, kejahatan ini tadi kita baca di Roma pasal 1 ayat 32 dengan tegas memberitahu kepada kita, bukan saja manusia itu dengan dirinya sendiri berbuat jahat, tetapi dia juga menyetujui. Dia menyetujui, bahkan dengan bahasa lain merestui orang-orang lain yang melakukan kejahatan. Betapa jahatnya manusia yang ada di muka bumi ini, mereka yang tidak mengenal, mereka yang menolak Tuhan dan penebusnya. Para kekasih Kristus, namun secara prinsip, secara hakiki,
dunia dengan seluruh isinya, Alkitab mengatakan adalah milik Tuhan. Adalah milik Tuhan. Itu sebabnya sekalipun penghuninya sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah yang menciptakannya melakukan sebuah tindakan kasih yang sangat luar biasa dan sangat besar untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan penghuni-penghuni manusia-manusia dalam dunia ini. Seperti dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan dengan tegas memberitahu kepada kita bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dunia telah jatuh dalam dosa, tapi dunia ini milik Tuhan dengan seluruh isinya. Itu sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah melakukan sebuah tindakan yang luar biasa demi cintanya kepada manusia. Dia mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah cara Tuhan Allah menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dan setiap kita yang telah percaya kepada nama anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita diberinya hidup kekal. Di satu sisi, di sisi yang lain kita yang percaya kepadanya juga disebut sebagai pribadi yang berasal dari Allah. Berasal dari Allah. Bahkan lebih tegas lagi saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Seperti Tuhan katakan di Yohanes pasal 15 ayat 19, Tuhan berkata, sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi kita yang percaya kepada nama anak Allah, Tuhan Yesus Kristus, kita peroleh hidup yang kekal. Kita disebut berasal dari Allah, bukan dari dunia ini. Bahkan lebih tegas lagi Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal yang 17 ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, keberadaan kita yang bukan dari dunia ini, Tuhan Yesus pertegas lagi sama seperti dirinya bukan dari dunia ini. Jadi ketika Allah menyelamatkan dunia ini dengan mengutus Yesus Kristus di Tuhan dan Juru Selamat, dan orang-orang yang percaya kepada Kristus disebut bukan berasal dari dunia ini. Inilah tujuan Allah untuk menyelamatkan dunia setelah Dia berkarya sempurna, kemudian bangkit dan naik ke surga. Dia meneruskan karyanya itu ke tangan semua orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya kita orang percaya kepada Dia disebut bukan berasal dari dunia ini, seperti Tuhan Yesus Kristus bukan berasal dari dunia ini. Para kekasih Kristus, mengapa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, atau mengapa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus disebut bukan dari dunia ini? Apa yang terjadi dengan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sehingga begitu rupa kita disebut bukan berasal dari dunia ini? Bahkan yang saya katakan tadi, seperti Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia. Apa yang terjadi dengan kita yang percaya kepada Kristus Yesus? Yang pertama saudaraku, karena setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dilahirkan oleh firman dan roh Allah. Kita dilahirkan dari firman dan roh Allah, dan jelas saudaraku, orang yang berasal dari Allah dan lahir dari Allah adalah orang yang bukan berasal dari dunia ini. Jadi ketika kita disebut bukan berasal dari dunia, ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita secara hakiki, yaitu kita memiliki sebuah natur kelahiran kita yang berasal dari Allah, bukan berasal dari dunia ini. Orang-orang yang berasal dari dunia lahir dari dengan natur duniawi dalam diri mereka, dan kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita dilahirkan oleh firman dan roh Allah, disebut dilahirkan dari Allah, memiliki natur dari Allah. Dengan demikian kita berasal dari Allah.
Karena kita berasal dari Allah, maka kita disebut adalah orang-orang yang bukan berasal dari dunia ini. Yang kedua, saudaraku dikasih, mengapa kita yang percaya kepada Yesus Kristus disebut bukan berasal dari dunia ini? Apa yang terjadi dengan diri kita? Tadi yang pertama karena kelahiran kita yang luar biasa dari Allah membuat kita sungguh berbeda dari dunia ini. Berbeda karena sumber keberasaan kita berasal dari Allah, bukan dari dunia ini. Lalu yang kedua, saudaraku kasih Tuhan, kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita disebut berada di dalam Kristus. Di dalam Kristus, kita berada di dalam Kristus. Kristus jadi lingkungan hidup kita. Kristus jadi atmosfer setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang lahir dari Allah. Saudaraku dikasih, firman Tuhan dengan tegas mengatakan kepada kita, setiap orang yang ada di dalam Kristus, ia disebut adalah ciptaan baru. Orang yang dalam Kristus, orang adalah ciptaan baru yang berasal dari Allah. Dia bukan berasal dari dunia ini. Ini alasan kedua, saudaraku. Mari kita sadari bahwa kita disebut bukan berasal dari dunia ini. Pertama, karena hakikat keberasalan kita berasal dari Allah. Natur dan hidup kita berasal dari Tuhan sepenuhnya. Lalu yang kedua, kita dibawa kepada lingkungan kita tinggal di dalam Kristus. Kristus menjadi tempat tinggal kita, menjadi atmosfer kita. Kristus dengan seluruh pemerintahannya melingkupi kita sehingga kita ada dalam sistem pemerintahan Kristus. Itu sebabnya kita disebut bukan berasal dari dunia ini. Secara prinsip, esensi berdasar kita berasal dari Allah. Kemudian secara dalam realita bahwa kita berada di dalam Kristus. Kristus jadi lingkungan yang melingkupi, menyelimuti kita. Kita ada dalam kerajaan Kristus sekarang ini, para kekasih Kristus. Itu sebabnya kita disebut bukan berasal dari dunia ini. Karena ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Kita dilahirkan dari Allah, lalu Allah membawa kita, menaruh kita di dalam Kristus, menjadi lingkungan hidup kita, atmosfer hidup kita, pemerintahan di dalamnya kita dilindungi, kita didominasi oleh kerajaan Kristus itu sendiri. Itu sebabnya kita disebut bukan berasal dari dunia ini. Lalu yang ketiga, saudara, mengapa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus disebut bukan berasal dari dunia ini? Apa yang terjadi dengan kita yang percaya kepadanya? Yang ketiga adalah, para kekasih Kristus, ketika kita percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus, atau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Alkitab dengan tegas mengatakan kita menerima roh yang berasal dari Allah. Allah memberikan rohnya, memateraikan kita menjadi milik kepunyaannya, dan kita bersatu dengan roh Allah. Kita memiliki roh Allah, roh Kristus. Inilah yang membuat kita sungguh-sungguh tidak sama dengan dunia ini, atau kita bukan berasal dari dunia ini, tapi berasal dari Allah, berasal dari Tuhan. Jadi prinsip hakiki yang tidak saudara memberitahu kepada kita, saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-12 jelas mengatakan kepada kita, saudara, yang mengatakan demikian. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Bayangkan, saudaraku, manusia diperkenankan, diberikan anugerah untuk memiliki roh yang menciptakan langit dan bumi bersatu dengan roh itu. Inilah membuat kita sungguh, kita bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari Allah. Dan Tuhan Yesus dengan tegas menyatakannya kepada kita bahwa keberasalan kita sama seperti dirinya, berasal dari Allah. Kristus Tuhan kita adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ia berasal dari Allah. Dia diutus Allah menjadi juru selamat. Kemudian dia menyelamatkan kita. Kita yang percaya kepadanya. Kita dilahirkan oleh dirinya. Sehingga kita disebut bukan dari dunia ini juga. Karena kita juga berasal dari Allah. Dan memiliki hidup,
memiliki lingkungan, memiliki rohnya di dalam seluruh realita hidup kita. Para kekasih Kristus, mari kita sadari akan prinsip ini, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi esensi prinsip ini 1, 2, 3 memberitahu kepada kita, memberikan sebuah pemisah yang jelas antara kita dengan orang-orang yang berasal dari dunia ini. Para kekasih Kristus, mari kita sadari akan keberadaan ini. Jangan sampai anak-anak Tuhan lupa keberasalannya. Kalau kita lupa keberasaan dari mana kita berasal, maka kita akan berfungsi seperti manusia pada umumnya, tidak bisa berfungsi sebagaimana Allah telah menebus dan menciptakan, melahirkan kita dalam Kristus. Namun ketika kita memiliki kebenaran ini dan menyadari, maka kita akan berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu poin yang kedua menjadi perenungan kita adalah apa manfaat guna dari keberasalan kita yang bukan dari dunia ini. Secara prinsip saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita baca di Yohanes pasal ke-17 ayat 15, Tuhan Yesus mengatakan, dia berdoa kepada Bapa, dia mengatakan, aku tidak meminta supaya Bapa engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Di ayat 15 memberitahu kepada kita, Tuhan Yesus mengatakan setelah murid-muridnya percaya kepada dia, mengatakan dia tidak minta Bapa membawa mereka pulang ke surga, tapi dia mengizinkan kita murid-murid Allah percaya untuk sementara tinggal dunia dengan satu tujuan yang jelas, supaya olehnya kita memberitakan kabar keselamatan yang telah dimulai oleh Kristus dan diberitakan oleh kita yang sudah menjadi miliknya. Sama juga di ayat yang ke-18 saudaraku, Yohanes 17 ayat 18 mengatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi dengan keberasaan kita yang bukan dari dunia ini, Tuhan Yesus bermaksud hendak mengutus kita ke dalam dunia untuk mewakili dia sebagai representatif Kristus di muka bumi ini, dalam namanya memberitakan karya keselamatan yang telah dia mulai disempurnakan di atas kayu salib dengan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ada tugas khusus yang Tuhan embankan kepada kita. Jadi manfaat guna dari keberasaan kita di dunia secara prinsip adalah supaya kita melanjutkan tugas tongkat estafet yang telah Tuhan Yesus teruskan kepada para rasul dan para murid kepada kita, untuk kita teruskan, kita beritakan kepada dunia supaya dunia diselamatkan oleh kabar baik karya keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu secara prinsip saudaraku dikasih Tuhan. Kemudian di dalam hakikat keberadaan kita saudaraku dikasih Tuhan, manfaat guna dari keberasaan kita yang bukan di dunia adalah kita tidak akan menjadi korban dari kerusakan sistem dunia ini yang telah dirusak oleh iblis, dosa, dengan seluruh dampaknya saudaraku dikasih Tuhan. Kita tidak lagi berkehidupan seperti orang-orang dunia berkehidupan pada umumnya. Jadi ketika kita menyadari dan kita hidup kesadaran bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, karena 3 prinsip hal yang tadi disebutkan terjadi dalam diri kita, maka saudaraku dikasih Tuhan, kita akan beroleh manfaat guna dampak dari keberadaan ini sehingga kita tidak menjadi korban. Kita tidak menjadi korban dari kerusakan sistem dunia ini yang telah rusak oleh dosa dan iblis. Kita tidak akan berkehidupan seperti orang dunia pada umumnya yang berpusat kepada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tetapi kita hidup oleh firman dan roh Allah. Para kekasih Kristus, jadi ketika kita menyadari keberasaan kita yang berasal dari Allah akan membuat kita sungguh tidak bisa dikalahkan oleh sistem dunia ini. Itu poin yang kedua saudaraku. Kita berada di posisi yang telah mengalahkan dunia. Ketika kita hidup kesadaran kita bukan berasal dari dunia, kita sedang berada di dalam posisi yang telah mengalahkan dunia di dalam kemenangan yang telah Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita. Tuhan Yesus mengalahkan dunia bukan untuk dirinya semata-mata. Dia mengalahkan dunia untuk kita saudara-saudaraku. Atas nama kita
dan untuk kepentingan kita. Dia mengalahkan dunia ini. Bagaimana Tuhan mengalahkan dunia ini? Tentu pertama-tama dia mengalahkan penguasa dunia ini. Yang dengan jelas dikatakan kepada kita dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-31, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Pada waktu itu ketika Tuhan Yesus belum disalibkan, Tuhan Yesus sudah menyatakan dengan jelas bahwa penguasa dunia ini telah dikalahkan. Terlebih lagi ketika dia bangkit dari antara orang mati, maka kekalahan penguasa dunia telah selesai Tuhan kerjakan buat kita. Kemudian bukan saja penguasa dunia Tuhan kalahkan, tapi Tuhan Yesus juga telah mengalahkan sistem dunia ini. Karena dunia ini dibangun oleh sebuah kejatuhan, manusia berdosa sehingga manusia rusak, hidup jauh dari Allah. Pola pikirnya menjadi rusak, pola pikirnya menjadi hanya berpusat kepada makan, minum dan pakai, kepada keinginan mata, keinginan daging. Sistem berpikirnya sudah rusak. Tapi kita bersyukur ketika kita hidup kesadaran kita bukan berasal dari dunia ini, kita memiliki sebuah esensi yang sangat luar biasa membuat kita tidak lagi dikalahkan oleh sistem dunia ini. Malah sebenarnya kita mengalahkan sistem dunia ini karena Tuhan telah menguduskan kita. Menguduskan kita dengan firman-Nya. Ketika dia berkata, Bapa kuduskanlah mereka dengan kebenaran-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Lalu Tuhan mengatakan, aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan mengalahkan sistem dunia ini dengan menguduskan, mengkhususkan dirinya, memberikan firman-Nya kepada kita yang percaya kepadanya, menjadi pola pikir, menjadi gaya hidup kita. Menjadi gaya hidup kita. Saudaraku, dari poin ini, dari pihak kita adalah kita harus proaktif terhadap karya Kristus bagi kita. Mulai kita dengan mengenal, mengetahui, mengerti, percaya, menerima, mengenakan, dan memperhitungkan kepada diri kita dan hidup olehnya berdasarkan apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita di dalam kasih karunia-Nya kepada kita. Kita harus proaktif, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan sudah mengalahkan penguasa dunia ini. Dia telah mengalahkan sistem dunia ini. Dia memberikan kemenangannya kepada kita. Dia memberikan firman dan dirinya menjadi sistem dan pola pikir kita. Kita harus proaktif dengan menerima firman, mengakui dan memperbaharui diri kita, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Maka poin yang ketiga yang terakhir jadi perenungan kita, saudaraku, adalah bagaimana mewujud nyatakan keberadaan kita yang bukan berasal dari dunia ini dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan ini adalah pertanyaan praktis akan menolong kita supaya kita sungguh hidup oleh keberadaan kita yang berasal dari Allah. Bagaimana hal ini bisa menjadi realita kita? Saya berikan beberapa arahan untuk kita ikuti, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, terima dan berpegang teguh terhadap pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus tentang keberadaan kita di dalam Dia. Terima dan berpegang teguh terhadap pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus tentang keberadaan kita di dalam Dia. Secara khusus di poin ini bahwa kita berasal dari Allah. Kita bukan dari dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, camkan baik-baik prinsip kebenaran ini. Bahwa semua anugerah yang telah Allah berikan kepada kita tidak akan bekerja dalam kita sampai kita mengetahui anugerah itu dan meresponinya dengan iman secara terus-menerus. Barulah kasih karunia yang luar biasa ini bekerja, berdampak dalam seluruh hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, saudaraku, camkan prinsip kebenaran ini. Dari seluruh kebenaran Bapak Ibu dengar, camkanlah prinsip ini. Bahwa semua anugerah yang telah Allah berikan kepada kita di dalam Kristus tidak akan bekerja dengan efektif sampai kita mengetahui anugerah tersebut dan meresponinya dengan iman secara terus-menerus. Barulah anugerah atau kasih karunia yang Allah telah perbuat dan berikan kepada kita di dalam Kristus baru bisa bekerja dengan efektif dalam seluruh diri kita. Poin yang kedua,
Setelah kita terima dan berpegang teguh kepada pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus tentang keberadaan kita dalam Dia, maka poin yang kedua, supaya kita dapat mewujudkan keberadaan kita yang bukan berasal di dunia ini dalam hidup sehari-hari. Yang kedua adalah perbaharui pola pikir atau mindset Bapak Ibu Saudara. Yaitu kebiasaan berpikir dan merespon segala sesuatu dengan dan berdasarkan firman Tuhan saja. Mari kita ubah mindset pola pikir kita. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dilahirkan dari Allah. Oleh firman dan roh Allah, kita bukan berasal dari dunia. Ubahlah mindset kita ini. Janganlah berpikir kita sama seperti orang dunia ini karena kita sama seperti orang pada umumnya. Tidak. Ubah pola pikir ini, saudaraku. Ubah pola pikir ini. Tolak hikmat yang berasal dari dunia ini. Terimalah hikmat Allah. Hikmat dunia mengatakan kita sama dengan mereka. Tapi hikmat Allah berkata kita tidak sama dengan mereka. Kita berasal dari Allah. Kita berasal dari Allah. Poin yang ketiga, saudara-saudaraku. Bagaimana mewujud nyatakan keberadaan kita yang bukan berasal di dunia ini, tapi berasal dari Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang ketiga adalah, saudaraku, kontrollah manusia lahiriamu dengan pikiran baru tersebut. Dan taklukkan manusia lahiriah ini. Jangan biarkan dia memimpin atau mendrive kita dalam melakukan sebuah tindakan. Kendalikan tubuh lahiriah ini, saudaraku. Dengan firman Tuhan tadi, dengan pikiran yang sudah memiliki firman Allah. Jangan mengikuti selera dan stimulasi atau rangsangan hormon dan saraf-saraf di dalam diri kita. Kendalikan dengan pola pikir yang berasal dari firman Allah. Latih tubuh ini. Tubuh ini tidak boleh menjadi tuan. Dia harus menjadi hamba yang taat kepada manusia batinnya kita. Pola pikir kita memiliki firman Allah. Yang poin yang terakhir dan keempat. Bagaimana mewujud nyatakan keberadaan kita yang bukan berasal dari dunia ini dalam hidup sehari-hari. Poin yang keempat, saudaraku. Yang tidak boleh kita abaikan. Karena ini kunci dari semua keberhasilan dalam mengalami kebenaran-kebenaran yang Allah berikan kepada kita. Yaitu terapkan disiplin rohani dengan memprioritaskan dan mengkhususkan waktu tertentu untuk berdoa. Untuk bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya. Lakukan disiplin rohani, saudaraku. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Dan selalu berhubungan dengan Dia. Latih dirimu, saudara-saudaraku, memiliki waktu-waktu khusus untuk bersekutu, untuk baca firman Tuhan dan berdoa. Memuji dan menyembah Allah. Dan biarkan kebenaran kehadiran itu, realita perenungan firman Allah, kebenaran kau miliki, mengendalikan kau sepanjang hari itu. Pada kekasih Kristus, sadari ini, miliki ini, saudaraku dikasih Tuhan. Jangan membiasakan diri bergaul dengan orang-orang yang tidak menghargai Tuhan. Jangan kumpul dalam kumpulan pencemooh, kata pemazmur. Jangan berada dalam kumpulan orang fasik. Baiklah kita menjadi pribadi yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga keberadaan kita bukan dari dunia menjadi efektif. Bekerja dalam diri kita sehingga kita dapat menggenapi kehendak Tuhan di dalam menyelamatkan kita, melahirkan kita dari dirinya sehingga kita disebut bukan dari dunia ini, dan kemudian Dia mengutus kita dalam dunia ini dengan tugas yang sama untuk memberitakan karya keselamatannya. Para kekasih Kristus, dunia membutuhkan kita. Dunia membutuhkan keselamatan yang berasal dari Tuhan yang kita miliki, yang sudah Tuhan percayakan kepada kita untuk kita beritakan. Para kekasih Kristus, hidup dalam kesadaran ini. Biarkan kebenaran yang mengatakan bahwa kita berasal dari Allah, bukan dari dunia, sungguh-sungguh mengendalikan manusia, batinnya kita, mengendalikan pikiran jiwa kita, bahkan menaklukkan seluruh tubuh kita sehingga kita efektif menjadi saksi Tuhan di muka bumi ini. Sehingga setiap kita menjalani setiap akhir tahun,
kita sungguh menunaikan tugas kita sebagai duta Kristus yang diutus oleh Tuhan Yesus di dalam dunia ini untuk memberitakan karya keselamatannya. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa para kekasih Kristus. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020 ini. Kami sudah berada di penghujung tahun 2020 di minggu yang terakhir. Kami bersyukur untuk kasih karunia, anugerah, penyertaan, perlindungan, kebenaran Kau berikan kepada kami bahwa kepada pertumbuhan dan juga pemeliharaan bagi kami hidup di muka bumi dalam kebutuhan jasmani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ingin terus bertumbuh di tahun-tahun yang akan datang dalam kebenaran-Mu, sehingga sungguh kami menggenapi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau memilih kami bukan dari dunia ini, memberi kami identitas yang baru, hakikat hidup yang baru yang bukan dari dunia ini, melainkan berasal dari diri-Mu. Dan kami bersyukur kami peroleh kehormatan daripada-Mu ya Tuhan Yesus untuk diutus ke dunia ini menjadi saksi-Mu. Terima kasih Kau meneguhkan kesaksian setiap kali ketika kami memberitakan nama-Mu, Injil-Mu kepada orang yang kami temui. Terima kasih. Sekarang Tuhan, ulurkan tangan-Mu, berkati umat-Mu. Para permata di Tuhan, arahkan hati dan pikiran-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan. Dan jika di antara Bapak Saudara yang kurang sehat badan-Mu, taruh tangan-Mu di bagian yang sakit, terimalah kesembuhan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan sebuah sakit penyakit tinggalkan tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, di dalam nama Tuhan Yesus tinggalkan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat. Turunlah segala berkat yang limpah dari Bapa di surga, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tinggal tetap bersama dengan kita. Sungguh dikuatkanlah roh-Mu, disegarkannya jiwamu, disehatkannya tubuhmu. Diberkati rumah tanggamu dengan damai sejahtera dan sukacita. Diberkati pekerjaan buat tanganmu sehingga engkau menjadi berkat bagi sesamamu. Diberkati studimu kemanapun engkau melangkah. Sungguh engkau bukan dari dunia ini, tapi engkau diutus ke dalam dunia menjadi saksi Kristus. Dan sungguh Tuhan meneguhkan setiap kesaksianmu. Dan saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Para kekasih Kristus, bersyukur untuk semua anugerah Tuhan sudah kerjakan bagi kita di tahun 2020 ini. Walaupun banyak kesulitan melanda tahun 2020, tapi kita yang ada di dalam Kristus tetap dalam perlindungan anugerah yang sempurna. Sungguh kita bersyukur untuk itu. Oleh sebab itu, tetap pegang teguh firman Tuhan untuk memasuki tahun yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.